Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afti Afliana Melu, NIM 203-2021-002, kelas A semester 6, Prodi Sosiologi Agama, tugas mata kuliah Patologi Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan tentang patologi sosial dan masalah sosial. Masalah sosial biasa juga disebut sebagai disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial, adalah salah satu diskursus polemik lama yang senantiasa muncul di tengah-tengah kehidupan sosial yang disebabkan dari produk kemajuan, teknologi, industrialisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Masalah sosial yang dimaksud adalah gejala-gejala yang normal dalam masyarakat, seperti norma-norma kelompok sosial, lapisan masyarakat, peran atas sosial, proses sosial, perubahan sosial, dan kebudayaan, serta realitasnya. Hal itu disebabkan komponen-komponen masyarakat yang tidak dapat berfungsi sebagai mestinya, sehingga menimbulkan kekecewaan yang besar, bahkan penderitaan. Gejala-gejala tersebut disebut masalah sosial. Masalah sosial ini merupakan salah satu masalah yang mengganggu keharmonisan serta keutuhan di berbagai nilai dan kebutuhan dasar kehidupan sosial. Di samping nilai-nilai dasar kehidupan sosial, kebutuhan dasar kehidupan sosial juga tidak luput dari gangguan masalah sosial. Salah satu pemicu masalah sosial seperti yang dipaparkan sebelumnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Pada hakikatnya, perubahan segala aspek kehidupan tidak hanya dialami, dihayati, dirasakan oleh anggota masyarakat, melainkan telah diakui serta didukungnya. Jika proses yang demikian telah terjadi, dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah mengalami perubahan sosial, yaitu perubahan struktur, organisasi, dan hubungan sosial. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial tersebut, perubahan sosial berbeda dengan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mengarah pada unsur-unsur kebudayaan yang ada. Menurut Suharjono, bentuk-bentuk perubahan sosial dapat terjadi dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara lambat dan cepat. Bagian A, perubahan secara lambat disebut evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa suatu rencana atau suatu kehendak tertentu. Perubahan terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul karena pertumbuhan masyarakat. Bagian B, perubahan secara cepat disebut revolusi. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan lebih dahulu ataupun tanpa rencana. Bagian yang kedua, perubahan yang pengaruh kecil dan besar. Bagian A, perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan pada unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti dalam masyarakat. Bagian B, perubahan yang pengaruh besar seperti proses industrialisasi pada masyarakat agraris. Bagian yang ketiga, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Bagian yang A, perubahan yang dikehendaki terjadi bila seorang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin. Bagian yang B, perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung dari jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diinginkan. Bagian yang pertama, teori-teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori modern.
Bagian A, teori klasis. Perubahan sosial. Pemikiran para tokoh klasik tentang perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam beberapa pola sebagai berikut. Yang pertama, pola linear. Yang kedua, pola siklus. Yang ketiga, gabungan pola. Bagian yang kedua, penyebab perubahan sosial. Sorjono menyebutkan dua tokoh yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat sebagai berikut. Faktor internal dan faktor eksternal. Bagian yang ketiga, dampak perubahan sosial dapat perubahan sosial antara lain sebagai berikut. Integrasi sosial dan disintegrasi sosial. Bagian A, definisi patologi sosial dan masalah sosial. Patologi berasal dari kata pathos, yaitu penderitaan atau penyakit. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudnya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi antara perhubungan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karena itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya. Penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Dalam ilmu sosial, perubahan yang terjadi dalam masyarakat inilah yang disebut dengan perubahan sosial. Kedua bentuk perubahan ini sangat rentan terjadi di masyarakat. Semakin meningkatnya gejala patologi sosial di suatu masyarakat, kondisi masyarakat akan semakin tidak stabil. Itu kenakalan remaja, kemiskinan, dan lain sebagainya. Hal ini yang harus dicarikan solusinya. Indonesia sedang mengalami perubahan sosial yang sangat cepat akibat pertemuan dua kebudayaan masyarakat di dunia. Hakikat perubahan adalah faktor kekuatan yang dapat menjadi integrasi dan disorganisasi. Berbagai bentuk patologi sosial yang diungkapkan oleh para pakar ilmu sosial seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan masalah yang sering terjadi di negeri ini. Bagian yang pertama, kajian teori. Untuk mewakili kajian teori ini, berikut akan dijelaskan secara singkat beberapa pendapat ahli tentang masalah patologi sosial dan masalah sosial. Bagian A, patologi sosial adalah suatu gejala ketika tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau merintangi pemusuhan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya. Akibatnya perikatan sosial patah sama sekali. Yang bagian B, menurut Blackmer dan Bilin mengatakan bahwa patologi sosial merupakan kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dari situasi sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian. Menurut Suarjano Soenkato, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Bagian D, menurut Brumer dan Thompson mengatakan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat, dan kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama.
Bagian kedua, konsep patologi sosial. Berbagai macam pendapat dari para ahli tentang masalah-masalah sosial pada intinya mengacu pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Sementara itu, masalah sosial ialah penyakit masyarakat yang diartikan sebagai semua tingkah laku yang melanggar norma-norma dalam masyarakat dan dianggap mengganggu, merugikan, serta tidak dikehendaki oleh masyarakat. Situasi yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak. Pada dasarnya, permasalahan penyakit masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagai berikut, yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, faktor keluarga, yang ketiga, faktor pendidikan. Bagian B, sejarah dan latar belakang munculnya patologi sosial. Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan lain-lain. Hal ini samping mampu memberikan berbagai alternatif kemudahan bagi kehidupan manusia, juga dapat menimbulkan hal-hal yang berakibat negatif kepada manusia dan kemanusiaan itu sendiri yang bisa disebut masalah sosial. Adanya revolusi industri menunjukkan betapa cepatnya perkembangan ilmu-ilmu alam dan eksakata, namun tidak seimbang dengan berkembangnya ilmu-ilmu sosial sehingga menimbulkan berbagai kesulitan yang nyaris dapat menghancurkan umat manusia. Jumlah pengangguran di kota semakin besar karena ada kecenderungan pengusaha lebih menyukai tenaga kerja wanita dan anak-anak. Bagian C, masalah sosial, disorganisasi sosial, ketidakserasian perubahan, serta ketinggalan budaya. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan, unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan tidak selalu mengalami perbedaan yang seimbang. Biasanya unsur-unsur kebudayaan lebih mudah berubah daripada unsur-unsur kebudayaan rohani. Apabila terjadi ketidakserasian, kemungkinan akan terjadi kegoyahan dan hubungan antara unsur-unsur tersebut sehingga keserasian masyarakat terganggu. Menurut teori kultur, apabila aneka dari kebudayaan dalam masyarakat berkembang secara tidak seimbang dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, maka kebudayaan akan mengalami proses kelambatan kultur atau keterlambatan budaya. Kondisi sosial semacam ini sering kali menimbulkan masalah sosial atau disorganisasi atau disintegrasi sosial. Terkait masalah kebudayaan, ada beberapa ahli yang mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan sebagaimana dikutip Selo Soemurjan, di antaranya Melife J. Herkovtis, yang menggunakan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu alat-alat teknologi, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga keluarga, dan yang keempat kekuasaan politik. Bagian D, berbagai pandangan terhadap tingkah laku sosiopat. Menurut ahli biologi, timbulnya gejala patologi sosial disebabkan adanya penyimpangan patologis atau kelas defektif dalam masyarakat.
bentuk tingkah laku yang menyimpang secara sosial dan sangat ditolak oleh umum seperti homoseksualitas, ketergantungan kronis pada alkohol, dan gangguan mental tertentu menurut teori biologis dapat terjadi melalui yang pertama, peristiwa yang bersifat di dalam keturunan atau melalui kombinasi dari gen ataupun disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu yang semuanya mengakibatkan timbulnya penyimpangan tingkah laku. Yang bagian kedua, pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa atau abnormal sehingga memproduksi tingkah laku patologis. Bagian yang ketiga, pewaris kelemahan konstitusional tertentu yang mengakibatkan tingkah laku sosiopat. Bagian E, kriteria penyimpangan tingkah laku sosiopat. Tingkah laku sosiopat ini mempunyai ciri-ciri khusus dan terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Penyimpangan tingkah laku itu merupakan produksi atau akibat dari konflik-konflik sosial dan konflik internal atau pribadi serta ditampilkan keluar dalam bentuk disorganisasi pribadi maupun disorganisasi sosial. Tingkah laku sosiopat itu merupakan bentuk penyimpangan yang jelas ditolak oleh kebanyakan anggota masyarakat. Selanjutnya, tingkah laku sosiopat dapat diselidiki melalui pendekatan-pendekatan berikut. Yang pertama, pendekatan biologis. Pendekatan biologis tentang tingkah laku sosiopat dalam biologis biasanya berfokus pada bagian genetik. Berikut ini terdapat dari pendekatan biologis. Yang kedua, patologi ini menurun melalui gen atau plasma, membawa sifat di dalam keturunan, kombinasi dari gen-gen atau tidak adanya gen-gen tersebut. Bagian yang ketiga, adanya pewarisan umum melalui keturunan yang menunjukkan tendensi untuk berkembang ke arah patologis atau tipe kecenderungan yang luar biasa arbonal. Pewarisan dalam bentuk konstitusi yang lemah akan berkembang ke arah tingkah laku sosiopat. Contoh bentuk tingkah laku yang menyimpang secara sosial yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut yang ditolak oleh umum, yaitu homoseksualitas, kecanduan pada alkohol, gangguan mental, dan lain-lain. Bagian yang kedua, pendekatan psikologi dan psikiatris. Berikut ini pendapat dari pendekatan psikologis dan psikiatris. Bagian A, pendekatan psikologis. Modal pendekatan ini menjelaskan tingkah laku sosiopat berdasarkan teori inteligensi ketika individu melanggar norma-norma sosial yang ada dikarenakan oleh faktor-faktor inteligensi, sifat-sifat kepribadian, proses berpikir, motivasi, sifat hidup yang keliru, dan internalisasi yang salah. Bagian B, pendekatan psikiatri. Menurut pendekatan psikiatri, konflik emosional dan kecenderungan psikopatologi yang terjadi disebabkan oleh tingkah laku yang menyimpang. Bagian C, pendekatan sosiologis. Menurut pendekatan ini, penyebab tingkah laku sosiopat adalah murni sosiologis, yaitu tingkah laku yang berbeda dan menyimpan dari kebiasaan suatu norma umum yang pada suatu tempat dan waktu tertentu
sangat ditentang atau menimbulkan akibat reaksi sosial tidak setuju. Reaksi dari masyarakat antara lain berupa hukuman sebagai pengucilan atau pengasingan. Contohnya, mafia atau komunitas mafia dengan perilaku pengedar narkoba. Bagian F, deviansi tingkah laku. Bagian pertama, tingkah laku normal dan menyimpan dari norma sosial. Bagian kedua, unsur tingkah laku yang menyimpan. Yang ketiga, penyakit sosial akibat penyimpangan sosial dan upaya pencegahan. Terima kasih.